mengenal aneka ragam hias dari berbagai daerah di Indonesia, yang mana tujuan pembelajarannya nanti ada 4. Harus 4 yang dikuasai oleh anak-anak ibu semuanya. Yang pertama, harus memahami apa itu definisi dari ragam hias. Yang kedua, setelah kita pahami, kita mengetahui apa saja jenis ragam hias yang ada di Indonesia, apa bentuk keragaman yang ada di setiap daerah Indonesia, dan menggambar ragam hias dengan kreativitasnya sendiri. Nanti akan dibagi menjadi 5 kelompok, yang mana masing-masingnya terdiri dari berapa tuh? 20 bagi 5 berapa? 4. Ada 4 anggota yang terdiri dari tiap kelompok. Nanti ibu akan memilih kelompoknya. Nah, paham? Berapa kelompok nanti? 4. Nah, pembelajaran kita akan membuat sebuah project atau proyek, yang mana proyeknya nanti mengenai menggambar atau menciptakan gambar ragam hias. Bisa menggambar? Ada pewarnanya? Tidak apa-apa, karena proyek kita akan dikerjakan pada hari Sabtu. Nah, sekarang kita masuk pada materinya terlebih dahulu. Kita akan belajar mengenai mengenal aneka ragam hias dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, pertama, pengertian ragam hias. Siapa yang bisa mengetahui apa itu ragam hias dari berbagai gambar ini? Coba perhatikan gambarnya terlebih dahulu. Dari gambar kita dapat mengetahui bahwa apa itu ragam hias. Ada yang tahu? Coba perhatikan gambarnya berulang-ulang atau tidak? Tidak. Coba perhatikan gambar yang kedua. Ada berapa 3? Ada berapa buah? Ada 3 macam gambar nih. Yang gambar kedua dulu. 1, 2. Ada 3 macam gambar. Apakah motifnya dilakukan berulang-ulang? Ya, sehingga apa itu ragam hias? Bentuk atau gambar yang diulang-ulang. Siapa lagi yang bisa? Bisa? Yang di depan ada yang bisa? Tapi udah belajar kerja. Nah, ragam hias adalah bentuk hiasan dasar yang dibuat secara berulang-ulang sehingga membentuk suatu pola yang dibuat di sebuah kerajinan. Nih, coba siapa yang bisa membacanya? Siapa yang bisa membaca? Coba ya. Coba baca. Ragam hias merupakan pola hias yang tersusun menggunakan motif hias dengan cara dan metode tertentu pada suatu benda dengan tujuan sebagai menghias bidang atau bentuk sehingga
di mana saja kita dapat melihat motif ragam hias? Nah, di baju. Baju ibu menggunakan motif apa nih? Siapa yang tahu? Batik. Lalu apa lagi? Sarung. Kain sarung ada motifnya. Lalu di gelas juga memiliki ukiran. Ukiran itu merupakan termasuk pada motif ragam hias. Sampai sini paham? Nanti ibu suruh menyimpulkan satu orang ke depan. Harus mendengarkan. Nah, selanjutnya ada fungsi ragam hias. Yang pertama, sebagai simbol atau ikon dari suatu daerah. Ini motif apa ini? Motif batik berasal dari manakah? Dari Yogyakarta. Ini adalah motif batik kaum. Tahu batik kaum? Motif bunga. Ini ada bunga di lingkaran. Lalu ada bunga. Ini dilakukan secara keseluruhan. Yang lain? Lalu yang kedua, sebagai penghias bidang dimensi 2 dimensi maupun 3 dimensi. Apa itu bidang 2 dimensi? Bidang 2 dimensi itu apa? Bidang gambar memiliki panjang dan lebar. Kalau 3 dimensi? Memiliki bentuk seperti apa contohnya? Yang patung. Apalagi? Candi. Candi itu menggunakan motif apa candi? Pernah melihat candi? Punya? Sudah. Nah, candi itu memiliki motif juga, sehingga motif ragam hias berfungsi sebagai penghias. Lalu yang ketiga, melestarikan budaya bangsa. Nah, jika anak-anak ibu tidak mengetahui setiap fungsi atau jenisnya, maka anak-anak ibu tidak akan bisa melestarikan budaya batik. Banyak macamnya lagi. Bisa menggambar batik? Siapa yang bilang bisa tuh? Lalu selanjutnya jenis ragam hias. Apa saja jenis ragam hias? Bukan jenisnya. Ada 4 jenisnya. Tapi sudah belajar. Batik. Apa nih? Ragam hias flora. Apa itu ragam hias flora? Dari tumbuh-tumbuhan. Dari apa lagi? Bunga termasuk tumbuh-tumbuhan? Manusia termasuk tumbuhan? Tidak. Biasanya dijumpai pada batik ukiran, kain sulam, kain kasut, dan bordir. Nanti kita akan membuat proyek salah satunya menggambar. Ada yang bisa menggambar salah satunya? Ya. Siapa yang bisa? Makanya kita belajar. Ini motif apa nih? Apa nih? Ya, ibu tahu semuanya enggak? Oke, ada gambar. Ada berapa buah motifnya? Ada 6. Lalu selanjutnya yang kedua lagi. Jenis ragam hias
ilustrasi, yaitu menggambar atau membuat gambar tanpa mengubah makna dari gambar tersebut. Misalnya ini siapa namanya? Bain. Bain. Satu lagi? Kevin. Kevin. Nah, apakah Bain bisa menggambar Kevin? Persis seperti gambar Kevin. Bisa? Bisa? Nah, ini bisa menggambar Kevin seperti ini. Ada yang bisa? Dari mana kita mengetahui bahwa ini gambar manusia? Dari bentuknya. Dari bentuknya. Apa lagi? Ada kepala, tangan, kaki, dan badan. Aduh, dia Nah, sehingga pada hias dekoratif biasanya terdapat pada bahan tekstil seperti bahan kayu. Ini ukiran biasanya di mana tuh? Di daerah Kalimantan. Ada yang ingin bertanya? Selanjutnya apa lagi? Geometris. Gambar ragam hias geometris. Apa itu ragam hias geometris? Boleh buka bukunya. Yang ada bukunya boleh buka. Ya, bisa perhatikan. Itu siapa? Woi, Jim. Mana bukunya? Yang di belakang, yang foto minumnya ada bukunya. Ini siapa nih foto minumnya? Dan keluarkan yang ada buku boleh dikeluarkan. Nah, apa itu ragam hias geometris? Dari bentuk-bentuk geometris, apa saja bentuk geometris? Makan doang. Garis, kubus, segitiga, lingkaran, dan persegi. Biasanya, halo. Namanya apa? Beliau. Nah, ragam hias geometris dijumpai di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ada yang asal Papua? Nah, ragam hias geometris dibuat dengan menggabungkan bentuk garis, titik, bidang,
Kita akan membuat Ih, Yogi. salah. Ya, coba perhatikan. Ada ragam hias flora berasal dari bentuk tumbuhan. Dilakukan dengan penggayaan, dilakukan secara berulang-ulang waktunya. Lalu yang kedua ada fauna. Boleh mencampurkan dengan unsur boleh mencampurkan dengan unsur flora. Ada bunga-bunganya, lalu harus ada hewan. Ini burung apa nih? Beo. Beo. Lalu yang ketiga, ini orangnya siapa nih? Filipin. Nah, ini adalah gambar figuratif. Kita mengetahui bahwa gambar ini merupakan gambar manusia dari adanya kepala, tangan, badan, dan kaki. Lalu gambar geometris ada berupa garis, bidang, dan lagi titik. Nah, nah, nanti ibu akan bagi menjadi 5 kelompok. Satu kelompok akan mendapatkan ragam hias flora, lalu ada fauna, figuratif, dan geometris. Wah, nanti kita akan bahas bagaimana cara membuatnya. Oh, bololo. Nah, lanjut materinya. Dimulai. Selanjutnya bentuk ragam hias dari berbagai daerah. Ini dari mana ini? Dari Aceh. Apa motif dari Aceh? Perhatikan. Ini bentuk flora, fauna, figuratif atau geometris? Geometris. Aceh memiliki ragam hias yang kental dengan unsur seni Islam. Kain songket Aceh sering dihias dengan motif geometris yang kompleks, mencerminkan apa? Keindahan, dan kerumitan dalam kehidupan. Biasanya dibikin dengan warna emas dan merah marun ya, dominan. Ingat, menggunakan apa nih? Ragam hias apa nih? Geometris. Lalu yang kedua, ini berasal dari mana? Dari Sumatera Barat. Motif pucuk rabung. Surabuang itu bahasa Minangnya. Ragam hias Minangkabau mencerminkan keindahan. Pucuk rabung itu termasuk apa? Tumbuhan. Termasuk tumbuhan. Nah, motif alam ragam hias Minangkabau biasanya berasal dari tumbuhan dan binatang. Biasanya coba lihat songket dari mama kalian menggunakan warna apa? Warnanya warna terang. Warna terang. Baju shimmer ada motifnya. Lalu selanjutnya, ini dari mana nih? Dari Kalimantan. Coba siapa yang bisa membacanya? Satu orang, satu.
Warnanya warna apa? Ada lagi. Ini gambar apa ini? Berasal dari mana? Dari Papua. Apa yang menjadi ciri khasnya? Ayam. Oh, gabungan dari figuran dan warna. Siapa yang jawab tadi tuh? Kelvin. Ah, tepuk tangan lah dulu lah. Kita asal ngomong dia. Nah, seragam hias Papua memiliki ciri khas yaitu warna yang cerah dan pola hias asimetris. Tahu apa itu asimetris? Apa itu asimetris? Tidak beraturan. Motif yang biasanya digunakan adalah manusia dan hewan. Hewan apa ini? Ayam. Bisa untuk jadi topeng. Ada yang bisa jadi topeng. Nah, sekarang ada yang ingin bertanya? Ada lah. Ada yang ingin bertanya di belakang? Ada. Nah, sekarang kita akan membagi kelompok. Bosku. Ya. Nah, coba hitung dari ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, berhitung dari 1 sampai 5 lalu diulangi hitungan pertama lagi bisa. Jadi dia kelompoknya acak. Siapa yang jadi guru? Nah, coba hitung. 1. Ini lah, Bin. 2, 5, 1, 2. Maka ingat nomornya. Nomor apa lagi? 5, 1, 2. Ini 1. 3. Temannya yang tidak hadir masuk ke 5. Nah, yang kelompok 1 silakan di sini. Siapa yang kelompok siapa yang nomor 1 tadi? Ya mana amat. Nah, ini siapa temannya tadi? Ah, Zaki masuk kelompok 1. Udah cepat lah. Yang kelompok 1. Di sini kelompok 2 di belakang, kelompok 3, 4 dan 5. Salah. Salah lagi. Di belakang. Capek lah dia. Beliau. Kelompok 3. Koko. Kelompok 2 di sini. Itu dapat tuh. Jangan lupa di Moskow. Ale waktu siapa? Lima.
nampak dan tindak. Duduk. Senek nampak. Semangat ya. Semangat Yogi. Semangat Yogi. Akiu berapa Akiu? Iya.
Sudah isi hari Natal sama nama. Udah kak kelompokan mau itu. Ayo. Kelompok deh kak. Nah, kelompok masuk itu. Kita bikin kelompok satu, bikin Nah, bikin kelompok satu, dua, tiga, dan empat dan lima. Mata dah. Ayo bu. Hai. Semangat Yogi. Santai lah boy. Ini nggak gas deh. Nabung lagi. Ya, kita bikin bahan seperti ini. Nanti kita main. Ayo dong. Ada tulang pensil lah. Suara. Bawa pensil sama. Mana tahu? Aduk, aduk. Aduk tuh langsung ada itu pensil. Ya tahu. Kelompok empat. Ya, Mbak. Nah, perhatikan. Ini gambar ragam hias apa ini? Flora. Apa saja bahan yang tahu kamu itu bahan? Apa itu bahan? Nah, yang pertama kita akan menyiapkan alat tulis dan bahan. Yang pertama alatnya apa itu alat? Buku. Yang digunakan untuk menyelesaikannya. Apa itu yang diperlukan? Yang pertama. Kita dinyalakan. Boy, kelompok empat. Pensil. Lalu apa lagi? Penggaris. Pewarna. Pewarna atau crayon. Yang ada pewarna boleh, yang ada crayon. Apa lagi? Baik hapus. Kunci. Baik hapus. Bikin di kertas yang sudah ibu bagikan, bikin alatnya. Yogi pindah dia. Nah, untuk alat ini yang akan dibawa pada pertemuan selanjutnya. Hari Sabtu. Enggak. Hari Sabtu. Lalu yang kedua ada bahan. Apa bahannya? Nanti akan ibu
bilang ke dia. Woi, udah. Nani, halo. Dan nanti anak-anak ibu bawa masing-masing satu kelompok cari di internet gambar yang akan dibuat seperti apa. Dimulai hari ini. Boleh, tidak usah print warna. Kalau print warna kan kita mulai. Terserah printnya, yang penting bawa satu gambar. Sesuai kelompok. Nah, gambarnya nah, menggambarnya langsung di kertas karton seperti ini atau gimana? Atau di kertas APS boleh, nanti ditempel di karton. Yang bisa di kertas karton kerjakan di APS, kertas karton dari ibu aja. Ayo, asal bawa kertas karton. Nah, makan yang pertama, gampang cari di Ini murah-murah. Jangan kacang. Nah, yang ini sudah dibikin di soal yang nomor B, Salim, yang di depan. Yang B, yang Tidur. Nah, yang kedua, untuk jadwal pelaksanaan. Kapan kita akan menggambar, membuat proyek? Hari waktu yang digunakan Bisa nurani ke gue bisa. Nah, waktu yang digunakan untuk menggambar yaitu 1 jam. Bisa selesai dalam 1 jam. Contoh. Bisa selesai dalam 1 jam. Misalnya siapa yang bisa menggambar, ada satu yang mewarnai. Soalnya
Yang pertama apa? Tidak boleh. Tidak boleh. Untuk pengerjaannya. Nah, untuk pekerjaannya tidak ada yang bersuara. Lalu yang kedua, membawa alat dan bahan. Tidak boleh meminjam kendaraan. Ada? Di kelompoknya ada penggaris, Ada, Mas. warna, Ada. motor, Iya. ada. Ada. Aturan pelaksanaan di kelompok 5. Nah, aturan yang ketiga, Tidak boleh tidak boleh meminjam. Jadi masing-masing kelompok harus membawa alat dan bahannya. satu. Nah, di sini nah, kelompok 3. Nah, udah dibikin yang di depan. Ini kelompok. Nah, sekarang kita akan membagi jenis seragam hiasnya. Kelompok berapa yang ingin menggambar bola?
Aduh, bukan. Kelompok yang mendapat Orang kelompok Wih, berapa? apa sih? Kelompok Flora, kelompok berapa? Flora. Lebih susah. Flora. Kelompok 6 Flora. Fauna kak. Fauna. Fauna kak. Kelompok bentar ya. Fauna kelompok berapa tuh? 4. 4 dan 1. Gambarnya harus beda. Oh, butiknya. figuratif. Oh, ada pemilihan tuh lah. Figuratif. Nggak ada susah. Cari gambarnya di internet. Ya, bikin di kertasnya kelompok Flora, fauna, figuratif, dan geometri. Bikin.
Jangan. Ya. Kelompok 2 sudah? Kalau sudah, Awalan. Oh, no. Oh, ini. Pindah kelompok ke bawah. Aula. besok kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Lima juga. Duduk lagi. Beranjak ya. Sudah. Apa alat dan sudah? Sudah. Apa alat dan bahan yang diperlukan untuk hari Sabtu? Pensil. PKI. Tomat. Crayon. Pensil. Suara. Ya. Untuk bahannya yaitu mencari bagi jadwal pelaksananya yaitu hari Sabtu. Aturan pelaksananya. Wah, suara. Makan. Ya. Nah, aturan pelaksananya tidak boleh Ribut. membawa alat dan bahan, tidak boleh meminjam punya teman. Kelompok Tidak boleh 5 membuat ibu, gambar boleh ibu. bola. Kelompok 4 dan 1 membuat gambar bola. Kelompok 2 membuat gambar figuratif. Dan kelompok 3 gambar geometris. Ada yang bikin saya? Ja. Tidak boleh ganti gambar. Boleh diulang. Boleh. Nah, gambar bikin. Oh iya, ada yang punya mama loh. Sudah. Ya. Nah, siapa yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Oh, kalau disuruh kesimpulan, kalian bilang. Nah, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Nah, sebelum itu kembalikan mejanya seperti semula. Jadi
Dah. Kak, kalau daerah selatan Malaysia. Dapat apa tadi? Pembelajaran kita Sama akhiri aja kelompok satu. Ramadan. Itu kalau sama dari Pak. Jangan sampai sama. Hah? Diskusikan sama. Jangan sampai sama. Nah, pembelajaran itu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu mau gitu. Mau pergi Siapa yang bilang mau main? Gambar seperti ini bisa kan? Kalau yang mau campur boleh, yang penting besok kerjakan bersama kelompoknya. Sama semua. Boleh banyak, boleh di bawah, boleh tiga. Ada bedanya nanti. Dan Paknya punya pegang di kartu APS siapa yang tempel pakai kartu kartu. karton nggak usah dibeli karton tadi. KPS punya ibu. Bawa alat dari Mengajar jeli dan. Agen Eropa. Yuk. Agen Eropa yuk. Udah bilang mau Eropa yuk. sesuai gambarnya ada jalan tanda atau kita atau turun. Ada lagi bahasa kira makanya lagi Woi aku ya, baru saya sama dia. oh yang kecil ini ya. Mana sih? Oke, oke biar ini lagi. Kedua. Oke, dia ada. Nama apa? Siapa? Tadi ya.